Ada sebuah quotes yang bilang kayak gini, kalau lo mau sukses kayak 1% orang di dunia, lo harus melakukan hal yang 99% orang itu nggak lakuin. Nah, apa sih hal yang 99% orang nggak lakuin, yang kalau kita lakuin akan bikin sukses? Itu adalah pertanyaan $1 juta tentu ya. Yang tentunya nggak banyak orang tahu, karena kalau orang tahu ya pasti lo semua udah sukses. That's why selamat datang ya di segmen Kelas Kehidupan, di mana gue bakal sharing tentang ilmu-ilmu penting yang belum diajarin di sekolah, supaya lo bisa nyelesain berbagai masalah kehidupan dan menjalani hidup dengan lebih baik sesuai dengan kurikulum life skills-nya 1%. So stay tune biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Apa sih hal yang dilakuin oleh 1% orang? Apakah baca buku? Tidak juga. Apakah berbisnis? Nggak juga. 90% industri di Indonesia itu UMKM, usaha mikro. Jadi banyak pebisnis yang B aja atau bahkan gagal juga di beberapa tahun pertama. Jadi gini, kalau gua mengutip apa yang ditulis oleh salah satu penulis favorit gua, si Mark Manson ini, ya, dia bilang 1% cara yang dilakuin orang itu bukan baca buku, bukan berbisnis, bukan nonton 1%, bukan beli buku dia yang warnanya oranye itu ya, bukan. Ternyata 1% orang yang sukses itu melakukan ini. Pertama, orang sukses itu biasanya punya ide yang anti mainstream. Artinya idenya tuh kontra dengan masyarakat dan melawan arus. Jadi gak mungkin lah orang sukses tuh punya ide yang biasa-biasa aja, enggak. Orang sukses itu punya pemikiran yang tidak biasa. Dia juga tidak melakukan apa yang orang lain lakukan, dan mereka berani melawan arus dengan ide-ide yang mungkin tidak populer, atau mungkin orang-orang tuh nggak tahu gitu ide ini tuh ada. Contohnya tahun 1990, siapa yang tahu gitu kayak kita sekarang bakal punya komputer, bakal punya handphone? Nggak ada yang tahu kecuali satu orang, ya kecuali beberapa orang lah. Salah satunya adalah Steve Jobs. Dia mikir sejak tahun 1990 semua orang tuh bakalan punya yang namanya PC, personal computer, dan juga orang bakal punya smartphone. And so if we just got 1% market share, that's 10 million units. And we think what we've done is to reinvent the phone and completely change what your expectations are going to be for what you can carry in your pocket. Banyak orang yang nggak setuju, banyak orang yang setuju, ya sedikit. Ya akhirnya si Steve Jobs pun bikin Apple, ternyata dia benar. Dia pun akhirnya mengubah industri handphone dengan iPhone yang sekarang jadi market leader ya. Dan perusahaannya Apple jadi gede banget kayak sekarang. Dan gua record ini juga pakai iPad. No endorse by the way. Dan dulu sebelum Apple bisa sukses ini ya, tentu si Steve Jobs ini nggak dipercaya sama orang ya, udah jelas. Gitu kan, bahkan ada satu majalah yang bilang Steve Jobs itu psikopat gitu ya, Steve Jobs itu tolol, goblok gitu. Ya memang gitu, mungkin memang idenya tuh kontra banget dengan masyarakat saat itu. Tapi apakah ide kontra aja cukup? Ya enggak juga. Ide kontranya bukan cuma harus kontra, tapi juga harus bener. Ya gak guna dong kalau lo anti mainstream tapi lo tolol gitu kan, lo goblok sendiri gitu. So ini adalah faktor kedua. Selain punya ide kontra, lo juga harus bisa membuktikan bahwa ide lo itu bener. Elon Musk misalnya, dia yakin banget kendaraan listrik dan eksplorasi luar angkasa itu bisa dilakuin dengan cepat oleh swasta. Bahwa orang bisa punya roket yang bisa ke atas terus balik lagi, reusable roket. Dan ternyata dia berhasil. Padahal dia habis dikata-katain tuh. Si Elon ini bahkan pernah nangis cuy di interview karena dikatain sama astronot-astronot dan ilmuwan favoritnya bahwa idenya tuh tolol gitu. Tapi si Elon ini akhirnya bisa membuktikan ternyata idenya bener. Akhirnya dia jadi ya perusahaannya salah satu yang valuasinya cukup besar ya di dunia. Tapi gini, punya ide yang anti mainstream dan bener itu kan gak cukup. Ya kali cuma ide doang kan. Nah, lo harus ngelakuin poin ketiga, yaitu eksekusi. Eksekusi ide itu penting banget. Lu harus bisa mengeksekusi ide yang lu punya yang anti mainstream dan ide yang bener ini secara masif dan scalable. Kalau lu cuma ngide doang ya semua juga bisa ngide gitu kan. Mungkin lu juga punya ide yang anti mainstream dan bagus dan bener. Tapi kalau lu nggak ngeksekusi idenya, ya sama aja bohong. Lu harus bisa mengeksekusi ide secara masif sampai hasilnya tuh bisa kedengeran sama banyak orang, sampai produk lu bisa dibeli sama banyak orang, sampai ngasih dampak yang gede banget. Kalau eksekusinya jelek, Elon Musk eksekusinya gak jelas, Steve Jobs, atau mungkin eksekusinya bagus tapi gak hoki misalnya, gak akan sukses. Jadi buat lo yang mau sukses, coba pikir-pikir lagi. Apakah lo punya ide yang kontra? Apakah lo anti mainstream tapi sebenarnya bener?
Dan apakah eksekusi lu udah oke? Dan kalaupun lu jadi orang sukses, mungkin juga lu harus pikir-pikir lagi. Karena jadi sukses bisa jadi tidak semenyenangkan itu. Kesuksesan 1% ini belum tentu cocok buat semua orang. Belum tentu lu bisa nyaman. Kenapa sih sukses itu nggak selalu cocok sama semua orang, nggak selalu menyenangkan? Well, ya simple ya. Pertama, nggak semua orang, apalagi orang Indonesia, nggak banyak orang yang suka jadi anti mainstream, jadi orang yang beda sendiri, atau ngelawan arus sendiri. Lu bakal dijulidin sama tetangga, sama netizen, lu mungkin diviralin kalau zaman sekarang, terus lu juga dikata-katain sama orang tua lu mungkin dijauhi sama teman-teman lu kayak, wah ini halu banget nih orang gitu. Banyak lah tantangannya. Dan semuanya tentu bisa bikin kita kena mental gitu kan. Dan kalau kena mental, apakah eksekusi kita jadi bagus? Kita bakal jadi nggak produktif, kalaupun ide kita benar, dan lain sebagainya. Belum lagi ada faktor hoki juga dalam eksekusi. Kayak kalau lu eksekusinya udah bener tapi lu nggak hoki, timingnya nggak tepat, ya fuck up. Itu yang pertama. Yang kedua, buat punya ide yang kontra, tapi bener, itu tuh susah. Bahkan lu bisa jadi harus punya ide yang kontra berkali-kali, yang emang tolol gitu, baru lu nanti bisa punya ide yang bener. Kalau lu adalah orang yang anti mainstream, berarti kan lu punya banyak pemikiran yang goblok gitu, ya kan? Yang beda lah dari banyak orang. Artinya lu mungkin kemungkinan besar ya bakal keluar dari standar sosial. Ya lu adalah orang aneh, yang pikirannya beda. Ya lu bakal dianggap salah lah sama orang. Sampai di titik dimana lu bisa ngebuktiin kalau lu itu bener. Selama belum bisa ngebuktiin, ya udah, orang nggak akan ada yang percaya sama lu. Bahkan banyak ya ilmuwan, filsuf, artis yang sampai mati tuh ditolol-tololin sama orang, ditai-taiin, bahkan matinya menderita kayak Socrates gitu. Karyanya digoblok-goblokin, pas sudah mati lama baru dibaca tuh karyanya sama semua orang. Mereka adalah orang paling berpengaruh sepanjang masa, tapi kalau dibilang hidupnya enak, nggak juga. Dan alasan ketiga adalah jadi sukses nggak selalu bikin kita bahagia. Ya ini klise sih, tapi ya emang gitu. Kekayaan dan kesuksesan nggak selalu menjamin kebahagiaan. Kekayaan memang meningkatkan power kita, tapi nggak serta-merta langsung bikin kita happy, langsung bikin kita oke gitu. Malahan gue ngerasain sendiri gitu ya. Gue mungkin bisa dibilang datang dari lower to middle class family yang kebetulan bisa punya YouTube yang gede, yang kebetulan bisa jadi ya pemimpin dari perusahaan gitu. Punya banyak duit tuh malah bikin hidup makin ribet. Gue malah lebih suka hidup gue ketika mahasiswa, jujur. Lu harus atur duitnya kemana, lu harus ngejaga kekayaan lu mungkin bahkan harus jaga sikap kalau lu jadi public figure gitu kan. Gue jadi lebih happy ketika gue di tahun pertama mulai 1% dibanding sekarang, dimana gue harus ngikutin ya tren video apa sekarang, misalnya marketnya suka video apa. Bukan berarti gue gak happy sekarang ya, tapi gue jauh lebih happy dulu. Dan punya duit dan jadi mungkin terkenal dalam tanda kutip ya, gak bikin hidup gue berubah sebegitunya juga, malah makin banyak beban dan tanggung jawab. So bisa dibilang sukses dalam tanda kutip kayak gue aja nih ya, yang belum seberapa gitu, ini aja udah jadi beban. Gimana gue jadi Elon Musk atau Steve Jobs? Jadi kesuksesan ekstrim ya harusnya bukan jadi tujuan utama buat semua orang ya. Gue yakin setiap orang punya standar kesuksesannya masing-masing. Hal di dunia ini apa yang bikin hidup mereka tuh jadi bermakna gitu. Ya bisa kekayaan, bisa karir, pernikahan, punya anak ya. That's why gue pengen menyamakan sedikit ya persepsi tentang kesuksesan yang mungkin bisa menginspirasi lo. Karena ini nggak kita pelajari di sekolah. Hidup tuh harus balance kalau menurut gue. Dan that's why gue bikin kurikulum nih, kurikulum life skills. Nah kalau di kurikulum life skills yang udah gue bikin, lu sukses tuh ketika apa sih? Lu sukses ketika lu bisa naik ke tangga hidup seutuhnya, yang mana lu udah bisa nyampe level 3 aja. At least lu happy, lu healthy, lu sehat, dan lu produktif. Artinya lu bisa bahagia, lu juga sehat fisik maupun mental, dan lu juga bisa produktif di pekerjaan lu. Bisa ngasihin impact, dan juga ngasihin duit buat lu. Udah, itu definisi kesuksesan. Yang gue yakin pasti semua orang di sini setuju, ya kan? Happy, healthy, produktif. Siapa yang nggak mau, ya kan? Dan level 3 ini sebenarnya banyak aspeknya. Dan produktif bukan berarti lu produktif di kerjaan, nggak juga. Ibu rumah tangga produktif di mana? Ya di relationship dong, ya kan? Itu kan gue bakal nampilin ini adalah list yang isinya adalah aspek-aspek yang udah tim kurikulum kita bikin, yang di level 3 tuh dicapai apa aja. Lo bisa pause dulu videonya, terus lo coba refleksiin. Kira-kira aspek mana yang paling lo butuhin dan paling bisa bikin hidup lo jadi bermakna. Perlu digarisbawahi ya, lo nggak harus memiliki semuanya. Lo bisa pilih salah satu, salah dua, atau salah tiga. Lo bisa tetap sukses dengan cara lo sendiri. Nah, itulah sukses yang menurut gua harusnya bisa universal nih. Kan orang kadang memperdebatkan sukses itu apa ya, sukses itu level 3, udah ini.
Level 1 lu lulus, lu bisa survive. Level 2 lu lulus, lu punya dana darurat, lu punya asuransi dan lain sebagainya. Baru level 3 lu bisa memenuhi minimal ya 1-3 aspek lah di sini dengan baik. Yang penting prinsipnya gini, selama apa yang lu pengen sesuai dengan keinginan, dengan personal value lu, gak ngerugiin diri sendiri dan orang lain, ya lu sukses. Lu gak ngelakuin itu karena terpaksa. Suksesan itu tentang diri sendiri. Artinya lu puas dan happy gak sama hidup? Kebutuhan lu terpenuhi gak? Itu sukses namanya. Karena kadang kita suka dibutakan nih. Kita terbutakan sama yang namanya status, sama yang namanya power gitu. Yang intinya cuma ngejar popularitas doang. Emang buat apa sih popularitas? Status sosial tuh buat apa? Power tuh buat apa sih? Selain buat kepuasan ego pribadi doang, ya kan? So, harus gimana? Well, intinya ya refleksiin lagi aja. Apa hal yang jadi tujuan lo sekarang? Apakah hal yang jadi tujuan lo sekarang itu udah sesuai? Kenapa lu pengen sukses? Apa sih yang pengen lu capai? Nah, kalau lu belum bisa jawab semua pertanyaan itu, ya gue sangat menyarankan sih ya untuk lu pertama lu ikut webinar life planning, life skills, biar lu dapat knowledge dengan lebih dalam. Terutama tentang life skills kurikulum ini ya, karena ini nggak diajarin di sekolah. Atau lu bisa konsultasi sama profesional, sama mentor 1%. Yang jelas-jelas udah kita edukasi tentang life skills, dan juga sekarang sih termasuk sarjana psikologi juga. Jadi bisa ngebantu lu dalam mengurai nih, planning hidup lu tuh mau kemana enaknya. Baiknya tuh gimana, lu bisa ngobrol lebih dalam sama mentor-mentor 1%. Kenapa gue sangat merekomendasikan konsultasi? Ya karena pertama, gak semua orang bisa nyelesain masalahnya sendiri. Yang kedua, gak semua orang bisa punya temen cerita. Lu bisa ceritain masalah lu dengan aman dan nyaman, privacy terjaga. Terus gak semua orang bisa mengidentifikasi masalah. Mentor bakal ngebantu lo buat identifikasi masalah, bahkan ngasih insight dan rekomendasi solusi juga. Bahkan mungkin nyaranin untuk ke psikolog gitu ya, kalau lu dirasanya ternyata gangguan mental butuh diagnosis. Dan lu juga bakal lebih kenal sama diri lu sendiri, karena lu bakal dapet tes-tes psikologi. Mulai dari tes kesehatan mental, tes kepribadian, tes minat karir. Ini bisa jadi insight yang berguna untuk tahu lu tuh harusnya kemana. Lu juga bakal dapat worksheet, lu juga bakal dapat treatment lanjutan, personalized treatment yang sesuai dengan masa lalu dan juga sesi lu yang udah lu lakuin sama mentor 1%. Nah, kalau lo tertarik, lo bisa langsung daftar aja di 1%.net ya, atau klik link yang ada di description. Di situ juga ada link worksheet dan tes online gratis yang bisa lo manfaatin sebagai awalan sebelum ikut mentoring 1%. Ya silakanlah ke 1%.net ya. Banyak resource gratis. Tapi saran gue ya lu ikut konsultasi atau webinar ya. So that's all for now. Akhir kata gue Evan dari 1%. Well, thanks.